Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dimudahkan nikmat dan rezekinya. Saya ngerokok dulu ya sahabat. Jadi malam ini saya mau cerita-cerita saja nih sahabat, karena berhubung di luar juga hujan nih, cuacanya hujan juga, jadi saya mau sedikit cerita-cerita saja. Nah, banyak yang bertanya-tanya juga sih tentang itu siapa katanya, atau nasabnya apa, turunannya apa. Kalau untuk nasab atau turunan, saya asli kalau saya lahir itu di sini ya sahabat, di Indramayu. Tapi kalau untuk nenek buyut saya itu dari daerah Jati 7, Sumber, Indramayu sahabat. Jadi untuk jalur nasabnya itu tidak bisa saya ceritakan ya sahabat. Jadi ini cerita tentang saya pribadi saja. Jadi untuk saya pribadi itu mungkin kalau bisa dibilang aneh, ya saya emang banyak yang menganggap saya itu aneh sahabat. Kan dari keluarga juga ada yang menganggap saya itu seperti orang gila, karena katanya suka berbicara sendiri. Ya kalau saya sih ya waktu itu ya dulu waktu saya kecil itu yang di depan saya itu emang, atau yang di samping-samping saya yang berbicara dengan saya, komunikasi dengan saya itu ya ada jadi seperti itu. Tapi kalau kata mereka itu saya ngomong sendiri sahabat. Ya saya juga nggak tahu ya, makanya mungkin dari itu saya bisa dibilang aneh, dan bahkan ada yang menganggap saya seperti orang gila. Tapi begini sahabat, orang yang dianggap gila atau orang yang dianggap tidak normal, selama itu membawa kebaikan bagi orang lain, itu adalah orang yang sempurna. Misalkan dia itu dianggap gila tapi bermanfaat bagi orang lain, bisa membantu orang lain, itu di mata Allah, insya Allah itu adalah orang yang mulia, karena dia memiliki hati yang bersih sahabat, ketimbang orang yang terlihat dalam pandangan umum ya, terlihat dia itu berwibawa atau dia itu orang terpandang, tapi untuk nuraninya untuk orang lain, apalagi yang bermanfaat, bahkan dia itu tidak peduli dengan orang yang sekitar sahabat. Seperti itu. Jadi saya tidak peduli dengan omongan orang-orang yang aneh-aneh lah, karena saya juga memang tidak mengakui bahwa saya ini orang yang sempurna ya sahabat. Memang kalau keanehan dari diri saya itu, waktu saya kecil itu saya bisa sampai kuat 3 hari tidak tidur nih sahabat. Itu dulu cerita saya dulu waktu saya kecil ya, cerita saya kecil itu saya bisa sampai 3 hari tidak tidur, sampai sekitar beranjak dewasa juga sih. Ketika saya mulai nyantri, alhamdulillah ada bimbingan dari guru-guru saya, itu mulai normal ya sahabat. Jadi saya juga tidak merasa saya ini orang yang sempurna ya sahabat. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan. Dan katanya kamu itu bisa seperti itu, kenapa? Itu bismillah sahabat, saya juga tidak tahu, karena saya hanya bergantung pada Allah saja yang maha memiliki kekuatan, dan hanya kepada beliau lah saya bergantung. Emang selama ini saya seperti kalau kata orang, kamu itu dapat pusaka atau benda-benda seperti itu dari mana? Nah, kalau itu bisa hasil dari saya penelusuran, atau dikasih sama orang juga, atau dari orang-orang yang dulu
memiliki benda-benda berkodam, tapi saat dia menjelang ajalnya itu masih terikat dengan kodamnya nih sahabat. Jadi itu benda-benda kodamnya diberikan ke saya dan saya bawa, dan sebagian besar juga emang sudah ada yang diminta sama orang juga dan sudah saya pastikan kepada orang, dan ada yang juga datang sendiri nih sahabat. Jadi misalkan itu sering juga sahabat, jadi misalkan saya sedang duduk, karena saya kan kalau malam susah tidur sahabat. Ketika saya sedang duduk ada seperti api yang di atas saya tiba-tiba jatuh di depan saya, itu berupa keris, atau kalau untuk batu itu sering sahabat, dulu sering sekali. Ada juga yang berbentuk keris seperti keris semar kuncung atau apalah itu, karena saya juga kurang memahami ilmu kodam, dan juga saya tidak memahami tentang benda-benda pusaka sahabat. Waktu itu saya belum mengerti, dan dari separuh dari benda-benda itu masih ada sama saya. Barangkali sahabat-sahabat ada yang ngerti sisa-sisa dari pusaka-pusaka itu, akan saya kasih tahu nih sahabat, dari bentuknya seperti apa saja. Barangkali ada sahabat-sahabat yang tahu apa, nanti bisa komen di komentar saya itu benda itu apa dan fungsinya buat apa. Nanti saya jawab dengan sepengetahuan saya ya sahabat itu apa. Ya ini sahabat, jadi ini sisa-sisa dari benda pusaka yang masih saya simpan ya sahabat. Jadi bentuknya seperti ini yang masih ada sama saya, yang masih saya simpan bentuknya seperti ini nih sahabat. Barangkali sahabat-sahabat ada yang tahu untuk fungsi dan kegunaannya, sahabat bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab sesuai dengan yang saya tahu. Nah itu tadi benda-benda pusaka yang masih ada, yang masih saya simpan. Dan juga banyak juga nih sahabat, jadi orang-orang yang di belakang saya mungkin bertanya-tanya ada apa. Kalau saya pribadi, kalau emang penasaran ya lebih baik mainlah kesini, silaturahmi ke tempat saya, nanti kita bisa sharing-sharing, nanti kita bisa berbagi cerita biar tidak saling bertanya-tanya atau kepo gitu ya sahabat. Jadi emang saya tuh dulu nyantri ke beberapa pondok ya sahabat, di wilayah saya sendiri juga, itu di wilayah daerah Jawa Timur juga ya, lumayan situ. Dan saya juga sempat mendalami di pondok yang menghafalkan beberapa surat-surat ayat-ayat untuk bisa digunakan ruqyah, adalah pondoknya di sana. Di situ kita belajar cara ruqyah sahabat. Jadi minimal kalau untuk bisa meruqyah itu minimal hafal 15 juz atau 15 surat ya sahabat, maaf. Jadi saya juga sempat mendalami di situ sahabat, karena saya itu penasaran sahabat. Saya penasaran untuk menepis penasaran saya tentang yang selama ini menjadi ganjalan dalam diri saya. Itu ya sahabat. Jadi dulu juga waktu di daerah Jawa juga saya pernah ditanya sama orang, sebut sajalah namanya Ki siapa gitu, katanya kamu itu didampingi sama dayangnya Nyi Roro Kidul atau Bunda Ratu Kidul. Saya juga sempat kaget sahabat, dan saya juga senyum-senyum gimana ya, maksudnya masa sih yang gitu. Kalau kamu mau percaya, katanya sama ibu kamu, apakah pada saat kamu lahir itu ada gerhana bulan dan kamu disembunyikan di bawah tempat tidur, dan juga kamu memiliki tanda khusus. Ya memang saya tanya orang tua saya, dan iya benar apa yang dia ceritakan, dan saya juga memiliki tanda khusus yang
tidak mungkin saya kasih tahu di sini ya sahabat. Jadi apa yang diceritakan oleh itu benar semua sahabat, tapi secara pola pikir kita untuk di zaman ini ya gimana ya, seperti itu ya sahabat. Jadi untuk saya pribadi, saya hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sebagai Tuhan yang Maha Pencipta dan memiliki segala kekuatan ya sahabat. Jadi patokan saya hanya meminta kepada Allah saja, itu sahabat. Jadi saya curhat sambil ngopi dan sambil merokok ya sahabat. Terus juga katanya, kamu memiliki semacam kekuatan atau seperti itu, bagaimana tirakat atau puasa? Jujur saja kalau saya belum pernah ya sahabat puasa yang sampai 41 hari tirakat pagi ini itu saya tidak kuat sahabat. Jadi untuk apa yang selama ini saya lakukan atau yang kata orang itu kekuatan apa itu, bismillah itu kekuatan dari Allah Ta'ala, atau mungkin ada energi lain yang tersimpan dalam diri saya sahabat. Jadi saya bahkan apa yang saya tidak pelajari juga itu saya tahu sahabat. Jadi bahkan sesuatu yang tidak pernah saya pelajari sebelumnya itu saya bisa menguasai sahabat. Dan untungnya waktu saya di Jawa ya sahabat, itu saya ketemu dengan seorang guru yang alhamdulillah bisa membimbing saya bahwa sesuatu keilmuan atau apa itu harus memiliki landasan fondasi yang kuat agar kita selalu bersyukur dan hanya kepada Allah kita meminta. Alhamdulillah untuk itu juga saya sampai berapa tahun juga saya dibimbing oleh guru itu tentang ilmu agama sahabat. Kenapa? Itu sebagai fondasi saya, sebagai fondasi agar kita selalu ingat kepada Allah dan tidak menduakannya dengan apapun dan benda apapun, karena segala kekuatan yang tercipta itu hanya ciptaan dan Allah ya yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan itu yang mutlak hak Allah Ta'ala, seperti itu. Dan menurut saya seperti itu ya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Bukan maksud saya mendahului guru-guru atau para spiritual yang berbeda pola pikir dengan saya. Itu hanya cerita saya pribadi ini saja ya. Jadi bukan, tidak bermaksud menyudutkan orang lain. Sebenarnya masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang saya alami dulu waktu saya kecil, dan alhamdulillah untuk sekarang saya sudah bisa stabil atau keselarasannya sudah saya bisa kuasai sahabat. Jadi untuk saat ini saya alhamdulillah sudah paham atau sudah memahami tentang dulu yang selama itu jadi penasaran dan jadi pertanyaan. Alhamdulillah sudah terjawab dan saya bisa memahami apa yang ada dalam diri saya. Dan juga dulu juga dari Kasepuhan Cirebon juga ada dulu sepupu saya yang memberitahu saya tentang ini ya, dan banyak lagi cerita yang tidak bisa saya ceritakan sahabat. Jadi ini sekelumit atau cerita kecil atau sedikit cerita dari saya tentang diri saya sendiri, sahabat, diri saya pribadi. Seperti itu saja sahabat. Bila ada salah-salah kata atau salah-salah mengucap yang melukai atau sedikit menyinggung teman orang-orang lain, jujur saja saya tidak bermaksud menyinggung dan saya tidak bermaksud menyudutkan orang lain. Ini hanya cerita saya pribadi ya sahabat. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.